Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Berikut nama dari anggota kelompok 10. 1. Nur Andik Ayusinta. 2. Wahyu Ilahi. 3. Nanda Safira. 4. Miftah Bisriah. 5. Naufal Azhar Ramdhani. Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep dari manajemen sumber daya manusia yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pentingnya pengakuan sumber daya manusia yang menjalankan tugas agar tercapainya tujuan organisasi serta memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang dapat menjamin tenaga kerja direalisasikan dengan tepat. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses untuk dapat menangani masalah yang akan timbul dari organisasi yang dijalankan yang masih dalam lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau tenaga kerja yang bekerja dalam organisasi. Masalah tersebut diselesaikan dengan adanya persiapan atau memanajemen sumber daya yang akan mengelola organisasi tersebut, agar tujuan yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan mudah. Manajemen sumber daya manusia juga dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui perorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia ini bersifat unik karena berhubungan dengan manusia yang memiliki sifat berbeda-beda dan memiliki perasaan dan akal. Dalam manajemen sumber daya manusia, tentunya terdapat ruang lingkup yang sistematis dengan melibatkan proses yaitu yang pertama, Human Resources Planning, yaitu proses yang akan dilakukan perusahaan untuk dapat melakukan penilaian terhadap tenaga kerja seperti jumlah orang yang akan dipekerjakan, staf yang dikosongkan, apakah ada jumlah kurang lebihnya staf, serta cara dan kebijakan yang akan ditetapkan untuk memperkirakan kebutuhan kerja masa depan. Yang kedua yaitu job analysis, pemberian gambaran rincian tentang sifat pekerjaan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawab, serta tugas pekerja yang akan diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Tahap ini dapat membantu menemukan orang yang tepat untuk setiap pekerjaan dengan keterampilan dan kemampuan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, recruitment and induction, yaitu proses yang akan dilakukan orang yang tepat dipilih untuk melalui pekerjaan dengan seleksi melibatkan langkah-langkah yang telah dilakukan perusahaan seperti menerima lamaran, tes, dan masih banyak lagi. Nomor 4, orientation and induction, yaitu peraturan program pelatihan untuk staf yang baru diangkat dan dipekerjakan untuk dapat mengenal seluk-beluk perusahaan. Yang kelima, compensation planning and remuneration, yaitu menentukan kompensasi atau gaji yang akan diterima oleh karyawan yang berbeda-beda menurut tingkat kualitas karyawan dalam bekerja. Nomor 6, motivation, welfare, healthy and safety, yaitu mendorong karyawan untuk melakukan kinerja terbaik dan tanpa menghilangkan keamanan, kenyamanan pekerja dapat diterapkan dengan fasilitas yang baik dalam perusahaan. Yang terakhir nomor 7, industrial relation and hubungan industri perusahaan dengan perusahaan lain. Manajemen sumber daya manusia mempertimbangkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan harmonis, ramah antara bos dengan karyawan dengan melakukan interaksi lebih sering atau menyelesaikan perselisihan atau masalah dengan negosiasi. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen SDM. Fungsi manajemen SDM 1. Staffing atau mengatur keanggotaan. Dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting yang termasuk yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Contohnya dapat diambil dalam kegiatan utama yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan. Inilah yang membuat manajemen sumber daya manusia berfungsi di mana memiliki tugas untuk menyediakan, menyaring, memilih, dan semacamnya.
Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan-perusahaan. Agar mendapatkan pekerja yang sesuai kriteria, Departemen Sumber Daya Manusia biasanya melakukan serangkaian kegiatan seperti wawancara, tes keahlian, dan menyelidiki latar belakang orang tersebut. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian. Departemen Sumber Daya Manusia wajib bertanggung jawab akan mengadakan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Biasanya, mereka yang akan memberi pelatihan terhadap para calon dan memastikan para calon mendapat evaluasi atau penilaian terhadap performance mereka dari seluruh bagian perusahaan atau pihak-pihak terkait. Selain terhadap calon departemen, juga harus melatih para manajer untuk membuat standar kinerja yang dinilai baik dan membuat sebuah penilaian yang akurat. Yang ketiga, penggantian dan kepuasan. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan penggantian akan kinerja yang telah dilakukan oleh para sumber daya manusia, di mana berhubungan juga dengan kepuasan yang diterima perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia memiliki tugas untuk membuat perkembangan atas struktur gaji yang baik, sementara pihak manajer memiliki tugas berupa pemberian gaji tersebut. Kedua pihak yang meliputi manajemen sumber daya manusia ini harus melakukan koordinasi yang baik. Mereka harus memastikan pemberian gaji beserta hal yang berkaitan meliputi gaji, bonus, pokok, insentif, asuransi, jatah cuti, dan lainnya terhadap SDM sesuai dengan keputusan yang dibuat juga sesuai dengan hukum atau peraturan standar seperti UMR. Yang keempat, pelatihan dan penasehat. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai pelatih sekaligus penasehat. Pihak departemen bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan baik untuk calon karyawan, karyawan baru juga karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Selain melatih, juga menjadi penasehat yang akan memberi masukan ke pihak-pihak manajer serta mencarikan solusi bila terjadi kasus atau masalah selama proses pengembangan. Yang kelima, membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting juga memiliki tugas untuk membangun relasi seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Departemen harus berperan aktif berupa mencari jalan persetujuan antara perusahaan dengan serikat pekerja, juga membantu untuk menghindari datangnya keluhan. Di sini, departemen juga harus berusaha agar tidak menjadi tindakan tidak sehat yang dapat dilakukan oleh para karyawan seperti mogok bekerja dan demonstrasi. Pada dasarnya, kita dapat menyimpulkan fungsi yang satu ini adalah bahwa departemen sebagai manajemen sumber daya manusia merupakan ikatan antara sumber daya manusia yaitu karyawan dengan pihak serikat sumber daya manusia atau serikat pekerja. Yang keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat. Aman dan sehat maksudnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko, seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Departemen bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan khusus seperti bagaimana keselamatan kerja, memperbaiki kondisi yang dapat membahayakan pekerja, dan membuat program kesehatan untuk pekerja. Selain itu juga untuk selalu membuat laporan setiap terjadi kecelakaan kerja. Hukum dan tantangan SDM.
hukum SDM sebagaimana bidang fungsional bisnis lainnya, maka sumber daya manusia juga tidak dapat terlepas dari peraturan dan undang-undang. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia antara lain: 1. Kesetaraan kesempatan kerja. Kesetaraan kesempatan kerja ini bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Nomor 2. Keamanan dan kesehatan karyawan. 3. Pelecehan seksual. 4. Diskriminasi khusus. Misal, bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS ataupun memiliki cacat tertentu. Nomor 5. Employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Tantangan SDM. Manajemen sumber daya manusia pada akhirnya akan dihadapkan pada tantangan baru di lingkungan tenaga kerja, yaitu 1. Keanekaragaman angkatan kerja. Di sini artinya organisasi tidak hanya mengelola sumber daya manusia yang beranggotakan orang-orang di wilayah negara lokasi, tetapi organisasi juga harus mengelola sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang negara budaya. Nomor 2. Pengelolaan knowledge worker, yaitu karyawan yang berharga karena pengetahuan yang dimilikinya. 3. Contingent worker, yaitu karyawan yang dipekerjakan tidak secara purna waktu untuk menambah tenaga kerja permanen suatu organisasi. Serikat buruh dan perundingan kerja bersama atau kolektif bargaining. Serikat buruh adalah upaya para pekerja dan badan-badan di luar perusahaan atau serikat buruh atau asosiasi untuk bertindak sebagai satu kesatuan ketika berhubungan dengan manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan. Perundingan kerja bersama atau kolektif bargaining, proses di mana perwakilan serikat pekerja atau representatif dua kelompok bertemu dan bermaksud untuk merundingkan atau negosiasi suatu perjanjian yang mengatur hubungan-hubungan kedua pihak di waktu yang akan datang. Tujuan serikat pekerja: 1. Memberikan hak-hak yang secara hukum tidak dapat diperoleh tanpa adanya serikat buruh. 2. Membantu perusahaan melalui konsep upah atau kerjasama dalam usaha-usaha bersama di pekerjaan. 3. Meningkatkan dan menjamin keamanan individual dari ancaman dan situasi yang bisa muncul karena fluktuasi pasar, perubahan teknologi, atau keputusan manajemen. 4. Mempengaruhi hubungan kekuasaan dalam sistem sosial dengan cara-cara yang mendukung. 5. Memajukan kesejahteraan semua pihak yang bekerja untuk kehidupan baik anggota ataupun bukan. 6. Menciptakan mekanisme untuk menangkal penggunaan kebijakan yang sewenang-wenang di tempat kerja. Tipe-tipe serikat pekerja. 1. Craft unions, yaitu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari para pekerja atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama. 2. Industrial unions, yaitu serikat pekerja yang dibentuk berdasar lokasi pekerjaan yang sama. 3. Mixed unions, yaitu serikat pekerja yang mencakup para pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri manapun. Proses perundingan kerjasama. Memutuskan suatu masalah yang ada tergantung pada hal-hal berikut. 1. Kualitas hubungan serikat dengan manajemen. 2. Proses yang dilakukan oleh buruh dan manajemen. 3. Strategi perundingan manajemen dalam perundingan kolektif. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.